Selamat siang semuanya. Masih semangat kuliahnya? Ini mohon maaf tadi ya beberapa kendala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya membaca surat Al-Kafirun ya bersama-sama, baik yang di Jimit maupun yang di kelas. Silakan dimulai. La Baik, kita mulai ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu metode elektroanalisis ya. Selanjutnya yaitu kulometri. Sebelum-sebelumnya teman-teman sudah belajar kan ya. Yang pertama potensiometri kan. Berikut dengan titrasi potensiometrinya kan. Kemudian yang kedua kemarin apa? Konduktometri ya. Kemudian yang ketiga ini kulometri. Yang ketiga ada kulometri. Di sini berarti kulo dan metri. Metri itu pengukuran, kulo itu dari apa? Kulo. Ya, muatan listrik ya atau apa? Biasanya kolom ya, kolom. Jadi kulometri ini pengukuran yang didasarkan pada muatan listrik ya. Kulo itu dari coulomb, ya kan ya. Nah itu muatan listrik. Nanti perhatikan ya, nanti ada kuis ya setelah ini. Jadi nanti kalian mengerjakan soal ya setelah ini. Jadi diperhatikan soalnya mudah mungkin ya. Kalau memperhatikan. Berikut yang di itu juga ya, yang di Jimit. Sebentar sekali. Yang di Jimit yang sudah hadir tuh ada Aryas, kemudian Orizati. Satu lagi yang 22106 siapa ya? Astri, Bapak. Oh, Astri ya. Oh iya. Oke. Nah, ini yang kita bisa lihat ya di sini di metode elektroanalisis kimia, kalau kulometri itu ada di bagian metode elektrokimia antarmuka ya. Jadi kan kembali ya sebelumnya itu bahwa ada dua metode. Yang pertama antarmuka, yang kedua itu ruah. Ruah itu hanya konduktometri yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Sisanya itu potensiometri, voltametri, amperometri, kemudian kulometri itu masuknya di metode elektrokimia antarmuka. Berarti permukaannya saja yang dianalisis. Kalau konduktometri itu ruah sampai dalamnya kan semua. Tapi kalau
Metode elektrolisis kimia itu antar permukaannya saja. Jadi yang memang perlu kita perhatikan itu ya di permukaannya kan, di permukaannya. Dengan nanti modifikasi. Nah, sebelumnya kan potensiometri itu kan ini kalau elektrolisis menggunakan metode elektrokimia. Yang kita tahu ada dua ya, sel volta sama sel elektrolisis. Kemarin potensiometri itu menggunakan sel volta ya. Kemudian yang kedua konduktometri itu menggunakan sel volta juga ya. Nah, kira-kira kalau kulometri itu menggunakan sel volta atau sel elektrolisis? Jelas ya tadi berhubungan atau yang didasarkan pada muatan listrik. Berarti elektrolisis ya, kita tahu elektrolisis itu ada hukum apa? Hukum Faraday ya, yang ada nanti salah satunya menghitung muatan listrik kan ya. Ada hukum, kan ingat di elektrolisis itu ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday. Nah, itu diingat-ingat lagi ya. Yang rumusnya itu W atau M, kadang ada yang nulisnya W kan berat ya. Ada yang nulisnya M sama dengan IT dibagi 96.500 kan. Nah, itu diingat-ingat lagi. Nanti kan di situ juga nanti bisa dikonversi menghitung muatan listrik juga kan. Nanti itu diingat-ingat kembali terkait dengan materi sel elektrolisis. Nah, di metode elektrokimia antarmukanya itu di metode dinamis ya. Kalau yang di statis itu hanya potensiometri. Nah, sisanya voltametri, amperometri, kulometri itu masuknya di metode dinamis. Nah, metode dinamis itu ada dua, ada potensial terkontrol, ada arus terkontrol. Potensial terkontrol kan nanti kita bahas. Selamat siang semuanya. Nah, di kulometri ini semangat dua-duanya. Jadi ada kulometri. Ini mohon maaf tadi ya, ada beberapa kendala arus terkontrol. Jadi nanti kulometri dibagi menjadi dua. Ada kulometri potensial terkontrol, ada kulometri arus terkontrol. Itu ya. Nah, ini konsep dasar tadi bahwa kulometri itu metode elektrometri atau listrik. Nah, muatan listrik itu Ki ya, biasanya kan kolom ya tadi. Nah, ini dasarnya itu menggunakan elektrolisis analit secara sempurna. Nah, jadi kalau elektroanalisisnya sebagian kecil berarti itu tidak dikatakan sebagai kulometri ya. Jadi di sini elektrolisis analitnya itu secara sempurna. Berarti kalau secara sempurna berapa persen? 100. Ya mendekati 100. Sebenarnya sih tidak ada sempurna ya di dunia ini ya. Meskipun nanti misalkan teman-teman membuat sintesis bahwa itu murni 100%, itu biasanya tidak ada yang 100%, biasanya 9, kalaupun memang dia sangat murni itu sekitar 99,9999 ya. Pasti ada 0, sekian 1% itu yang lainnya gitu. Tapi karena sangat sedikit sekali maka dianggap 100%. Kebayang ya? Jadi sempurna di sini tidak 100%. Ya, karena tadi ya bahwa tidak ada yang sempurna ya. Ya dikatakan sempurna itu ya mendekati 100%, 99,9999 sekian persen lah ya itu. Seperti itu ya. Jadi elektrolisis analitnya itu secara sempurna. Kalau misalkan hanya sebagian kecil berarti itu belum dikatakan kulometri kan. Karena harus elektrolisis analitnya itu sempurna atau semuanya gitu. Nah, ini konsep dasarnya bahwa nanti analit itu berarti apa? Ya analit itu sampel yang mau kita analisis ya, atau ya sesuatu yang mau kita analisis. Jadi nanti di kulometri itu analitnya itu dioksidasi atau direduksi secara sempurna
pada permukaan elektroda kerja atau bereaksi sempurna dengan reaksi yang dihasilkan pada elektroda kerja. Jadi kan diingat kembali bahwa di elektrokimia itu minimalnya itu elektroda ada dua kan, ada elektroda kerja, ada elektroda pembanding atau referensi gitu kan ya. Nah, analit itu nanti akan dideteksi itu di elektroda kerja. Elektroda kerja itu terjadi reduksi atau oksidasi? Tergantung ya, nanti di elektroda kerjanya terjadi reduksi. Kebalikannya, kalau misalkan di referensinya terjadi reduksi, maka di analitnya itu terjadi oksidasi. Seperti itu ya. Jadi nanti tergantung. Bisa terjadi oksidasi, bisa terjadi reduksi di bagian elektroda kerjanya. Nah, atau bereaksi sempurna dengan reaksi yang dihasilkan pada elektroda kerja. Di Jimit, suara saya terdengar tidak? Tes. Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Dengar ya? Terdengar ya? Oke. Nah, ini kan ada dua ya. Ada kulometri arus terkontrol. Kulometri potensial terkontrol itu artinya potensialnya konstan dikenakan pada sel elektrokimia. Jadi potensialnya konstan. Kemudian yang kedua kulometri arus terkontrol. Jadi kalau di kulometri arus terkontrol, arus konstan dilewatkan pada sel elektrokimia. Nah, itu akan menjadi kulometri. Jadi kalau kulometri potensial terkontrol, potensialnya yang konstan. Misalkan kalau potensialnya berapa volt, terus berapa volt tidak berubah. Kemudian kalau yang kulometri arus terkontrol itu berarti arusnya yang konstan. Jadi nanti di setting arusnya itu berapa tidak dirubah-rubah, seperti itu. Nah, ini tadi ya, bahwa si kulometri itu menggunakan hukum Faraday. Ini ya, Q sama dengan N dikali F dikali N besar. Ini kan nanti bisa dijabarkan kan ya. Nah, ini hukum Faraday, kadar analit dalam sampel ditentukan berdasarkan muatan listrik atau simbolnya itu Q biasanya ya. Simbolnya Q yang digunakan selama elektroanalisis. Biasanya satuannya apa muatan listrik itu? Q itu Coulomb ya, atau C besar ya. C besar. Nah, ini rumusnya Q sama dengan N kecil dikali F dikali dengan N besar. Di mana N kecil itu jumlah elektron yang ditransfer per mol analit. Jumlah elektron yang ditransfer per mol analit. Kemudian kalau F besar itu konstanta Faraday. Nah, nilainya itu 96.500 Coulomb per mol. Ada juga yang menulisnya 96.000 berapa? 485 ya, atau 480. Kalau ini kan dibulatkan. Sebenarnya kan ada kan perhitungannya kenapa ini sampai jadi 96.500 kan, ada perhitungannya kan? Ada perhitungannya. Nah, di apa namanya dibulatkan, ada yang membulat. Kenapa beda-beda Pak? Ada yang 96.500, ada yang 96.485, ada yang 96.480 karena di perhitungannya dibulatkan. Ada juga yang karena pakai kalkulator jadi dibulatkan pasnya itu 96.480 sekian gitu. Jadi itu terkait pembulatan. Tergantung kita mau menggunakan yang mana. Pasti nanti akan ada selisih nilai berbeda kan ya. Ketika kita menggunakan F besarnya 96.500 dengan menggunakan 96.485 atau 487 atau 80, itu tergantung. Jadi nanti pasti akan ada perbedaan selisih. Kemudian yang N besar itu jumlah mol analitnya.
Nah, ini hukum Faraday itu bahwa arus atau muatan yang lewat dalam reaksi redoks itu sebanding dengan jumlah mol reaktan dan produk reaksi. Jadi kembali bahwa arus atau muatan yang lewat dalam reaksi redoks itu sebanding dengan jumlah mol reaktan dan produk reaksi. Jadi nanti biasanya nanti ditentukan dulu molnya, mol muatan dulu. Nanti kita bisa hitung mol produk atau mol reaktan kan dengan perbandingan koefisien, betul nggak? Masih ingat nggak? Di stoikiometri reaksi, stoikiometri reaksi. Pertama reaksi dulu ditulis persamaan reaksinya, kemudian dicek dulu persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Kalau belum setara berarti harus disetarakan. Ingat kalau persamaan reaksi redoks itu ada aturannya kan? Ada dua tuh. Masih ingat? Yang pertama yang setengah reaksi, yang kedua dengan bilangan redoksnya itu harus sudah tahu untuk penyetaraan persamaan reaksinya. Nah, setelah persamaan reaksinya setara, misalkan nanti dihitung dulu, dapatlah mol elektron. Nah, nanti untuk menghitung mol reaksi, mol zat produk bisa dihitung kan dengan perbandingan koefisien. Setelah dapat mol, itu kan bisa kita konversi ke massa kan. Nah, stoikiometri, nah itu diingat-ingat lagi. Nah, kemudian ketika arus konstan itu kisah I kuat arus dikali dengan T. T-nya itu adalah T waktu elektrolysis. Jika arus divariasikan dengan waktu, nah ini total rumusnya menjadi seperti ini ya. Ini tuh. Sampai sini bisa dipahami. Nah, ini maksudnya diingat-ingat lagi terkait hukum Faraday ya. Di kimia dasar mungkin sudah dibahas oleh Pak Eko ya. Berarti kalian sudah hatam sebenarnya. Jadi ini sekilas pasti yang di UIN Jogja juga pasti sudah dibahas ya di kimia dasar. Bahkan ini juga sebenarnya sudah dibahas di SMA ya. Kalau yang masih ingat. Nah, apa yang diukur di kulometri? Nah, sebenarnya tadi yang diukur itu adalah muatan kan, mol, tapi nanti kan bisa dikonversi ke massa, bisa dikonversi ke yang lain-lainnya kan dengan menggunakan stoikiometri kan. Jadi nanti dihitung juga persen atau kadarnya juga. Nah, ini mungkin kurang lebih ini ada arus plus waktu yang tadi ya sama dengan Q. Q itu sama dengan arus dikali dengan waktu ya. Ini yang tadi Q sama dengan N dikali F besar dikali dengan N. Nanti kalau misalkan dari sini kan kita dapatlah Q N kan ya. Kan kalau N kecil apa ya? Elektronnya kan nanti bisa dicari kan di persamaan reaksi berapa elektronnya. Kemudian kalau F kan diketahui kan 96.005, maka N besar bisa diketahui. N besar itu apa? Apa? Jumlah mol analit kan ya. Nah, kebayang sih saya. Jadi biasanya nanti, tapi kan nanti di soal itu bisa diketahuinya apa, nanti yang tanyakan apa, bisa dibalik-balik kan. Cuman kadang kalian tuh terkecoh. Contoh soal seperti ini, ketika dibalik ditanyakan, bingung kan, kadang ada yang gitu. Ada yang ngerasa seperti itu gak? Soalnya ada yang info dari Pak Eko, kan Pak Eko mengajar kimia dasar kan terkait stoikiometri, kan Pak Eko suka ada latihan soal kan, ya mungkin kalau latihan soal bisa mengerjakan melihat ke temennya. Tapi kadang pas ujian dengan soal yang sama, si orang tersebut salah wae gitu. Berarti kan itu seharusnya itu bisa. Nah itu jadi nanti kita lihat di apa pas ngitung ya. Ya kalau mungkin kalau latihan, bahkan saya pernah UTS soalnya itu sesuai dengan contoh soal cuman 3
ganti angka, tetap tidak bisa dikerjakan. Ada yang seperti itu juga. Kadang kita tidak bisa memahami soal yang dimaksud gitu kan? Kadang itu maka diperhatikan. Kembali bahwa eh, jadi nanti kan biasanya misalkan kolomnya diketahui ya, atau nanti bisa dicari kolom ketika diketahui arus dan waktunya. Misalkan nanti di soal itu diketahui arus dan waktunya, yang tanyakan berapa persen kadar kemurniannya. Nah, seperti itu. Biasanya untuk mengecek kadar persen itu kan, kadar persen itu masa teoritis dibagi dengan masanya dikali 100%, betul nggak? Nanti kehitung kadar persen kemurniannya. Nah, berarti yang harus kita cari itu massa. Nah, massa dari mana? Kita bisa dicari dari ini, N besar, mol. Ya kan, mol itu rumusnya sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Berarti mencari massa, mol dikali AR atau MR. Berarti cari dulu ini. Untuk mencari ini, biasanya harus diketahui Q, kan? Q dari mana? Nah, dari diketahui arus dan waktu. Nah, itu harus bisa membaca seperti itu. Bayangkan, jadi tidak langsung biasa menghitung dulu dari sini, tapi ya itu seperti itu. Nanti kita ke contoh soal. Nah, maksudnya ini apakah indikasi N yang akurat, efisiensi arus 100% harus dihasilkan dari reaksi Redox analit. Nanti kan bisa dihitung berapa persen kadar kemurnian. Tadi ya rumusnya. Nanti kita ke contoh soal. Itu nambah ya yang di ada Gita Dwi. Gita Dwi kelas kalian juga sakit atau kenapa? Atau jarang ada sebelumnya? Tidak ada di oh ada kirain di sini. Nah, ini kurang lebih sel kulometri ya. Ya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya perangkatnya itu ya. Tentunya pasti ada dua elektroda ya. Nah, itu bisa dilihat ada dua elektroda, kemudian dicelupkan ini dalam wadah yang analisis, kemudian kedua elektroda biasanya sumber arusnya bisa baterai, bisa aki, dan bisa juga power supply. Nanti kan tergantung kebutuhan berapa arus. Tapi biasa enaknya itu pakai power supply yang kita bisa setting arusnya. Ada tuh yang kita bisa setting arusnya. Power supply. Kalau baterai kan kita tidak bisa atur arusnya ya. Sel aki juga bisa diatur nggak arusnya? Enggak ya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Jadi, nah itu. Kalau mau pakai variasi atau kita butuh arus yang ditentukan ya memang pakai power supply, biasanya power supply atau aki. Ini ya. Jadi ada dua elektroda yang dihubungkan ke sumber arus. Sumber arusnya kan bisa sel aki, bisa baterai, bisa power supply dan yang lainnya. Kemudian tentunya kedua elektroda itu dicelupkan dalam wadah yang berisi larutan analit yang mau kita analisis. Nah, tentunya silakan bawah permukaannya itu dua-duanya ya, baik elektroda kerja maupun elektroda referensi harus tercelup dalam sampel. Jadi sampel jangan cuma 5 mili. Kalau 5 mili kan bisa jadi tidak tercelupkan, maka nanti hasilnya akan berpengaruh terhadap hasil. Jadi ya syaratnya kedua elektrodanya memang harus tercelup dalam sampel atau analit yang mau kita analisis. Kemudian wadahnya di bawahnya kita menggunakan magnetic stirrer atau hot plate karena bisa jadi dibutuhkan RPM ya, putaran ya, supaya homogen atau supaya analit yang mau dianalisis itu atau sampel yang mau kita analisis itu
terdeteksinya sesuai dengan harapan atau maksimal, maka perlu dipakai menggunakan ini stirrer ya untuk putaran atau pengaduk. Bisa jadi juga mungkin nanti ada pengaturan suhu kan, makanya bisa menggunakan hot pad kan. Kalau menggunakan dia termometer kan ya, termometer karena bisa jadi kan di hotpad itu mungkin teman-teman pernah menggunakan hotpad, ada displaynya kan ya berapa suhunya kan, tapi itu bukan suhu dari display di magnetic stirrer dengan suhu di dalam larutan ini. Maka perlu tambahan menggunakan termometer gitu. Ada aturan suhu juga gitu. Hampir mirip ya dengan yang sebelumnya potensiometri kan. Nah, ini elektrodanya itu ada elektroda kerja atau disebut juga elektroda pembangkit atau generator elektroda kalau di kulometri. Kemudian yang kedua ada elektroda lawan atau elektroda counter. Nah, tentunya nanti, ini kan si analit itu nanti akan berinteraksi dengan elektroda kerja bagian permukaan ini, yang bagian bawah ini. Dengan elektroda counter juga sama di bagian bawah ini permukaannya. Ya. Bagian bawah. Nah, tentunya di sini elektroda kerjanya nanti tergantung ya. Kalau ini contoh elektroda kerjanya di dalamnya itu ada air raksanya. Kemudian di sini di dalamnya ada elektrolitnya. Jadi nanti tergantung menggunakan elektroda apa gitu ya. Tapi kurang lebih ini ya sel kulometri. Nah, untuk cara kerjanya, mekanisme kerjanya sama dengan prinsip kan ini menggunakan didasarkan pada apa? Prinsip sel elektrolisis kan. Maka mekanisme kerjanya itu sama dengan prinsip sel elektrolisis. Waktu itu di awal-awal kita sudah bahas kan mekanisme kerja sel volta, mekanisme kerja sel elektrolisis. Ada yang masih ingat? Nah, itu diingat kembali karena nanti itu ya sama mekanisme kerjanya seperti itu. Kalau sel kulometri berarti mekanisme kerjanya sel elektrolisis. Diingatkan kembali. Kalau kemarin potensiometri dan konduktometri menggunakan sel volta, maka diingat kembali yang kemarin dikirim video, dilihatkan videonya ya, ada ya, baik sel volta maupun sel elektrolisis mekanisme kerjanya. Nah, itu diingat-ingat kembali. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu kan tadi ada dua ya, kulometri potensial terkontrol, yang kedua kulometri arus terkontrol. Yang pertama kulometri potensial terkontrol. Nah, ini metode termudah untuk memastikan efisiensi arusnya 100%. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kinerja elektroda kerja dipertahankan pada potensial konstan selama reaksi redoks analit tanpa ada interference ya. Jadi di kulometri potensial terkontrol ini kita atur potensialnya harus tetap gitu ya, harus tetap, jangan sampai, harus dipertahankan. Jadi kinerja terutama di elektroda di analit itu akan berinteraksi dengan elektroda kerja yang nantinya akan menghasilkan berapa nilainya ya, berapa nilainya. Maka di sini memang di alatnya harus diatur potensialnya harus konstan selama terjadi proses sel elektrolisis sampai elektrolisisnya selesai ya, sempurna 100%. Nah, ini arus yang mengalir dalam sel dengan potensial konstan itu sama juga dengan konsentrasi analit. Saat elektrolisis berlangsung, konsentrasi analit menurun. Elektrolisis berlangsung,
konsentrasi analit itu menurun. Ketika konsentrasi analit menurun, maka arus juga menurun. Kenapa kira-kira? Kenapa tadi? Oh enggak. Kira-kira kenapa coba? Yang di Jimit ada yang mau menjawab? Enggak, Pak. Nah, kenapa semakin berlangsung karena sebanding dengan potensial. Ya itu. Dan Jimit ada yang mau menjawab? Yang dari Jimit ada yang mau menjawab? Atau kita coba lihat di dalam ini grafik. Ini grafik waktu terhadap arus ya. X-nya itu adalah waktu ya. Nah, kemudian di sini kan kalau T0 arusnya segini. Kemudian T-nya misalkan 1 menit, arusnya menurun kan? T-nya 2 menit, arusnya makin menurun sampai nanti pada T elektrolisisnya selesai sempurna ya. Arusnya T kecil ya, seperti itu. Kira-kira kenapa coba? Kan kalau di sini potensialnya tetap ya, tapi arusnya tidak tetap kan kalau arusnya. Kalau di pertama ya, volumetri potensial terkontrol. Kira-kira kenapa? Jadi kembali lagi ya, bahwa arus yang mengalir dalam sel dengan diatur kita potensialnya konstan itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Maka kalau juga dia menurun ya. Ya kan lama kelamaan proses elektrolisis lama kelamaan kan pasti konsentrasi akan semakin sedikit kan? Karena kan akan terjadi si analit itu akan terjadi apakah reduksi maupun oksidasi. Otomatis nanti ion-ion di dalam analit itu semakin berkurang kan ya, betul nggak? Semakin lama waktunya ya semakin berkurang, yang nantinya sampai di titik elektrolisis berakhir gitu kan, kebayang nggak? Maka ya lama-kelamaan juga nanti si konsentrasi menurun, karena tadi konsentrasi berbanding lurus dengan arus yang mengalir, maka otomatis arus juga nanti akan menurun, gitu kan? Kebayang tidak? Ya mudah-mudahan kebayang. Nah ini kurang lebih profil atau grafik dari volumetri potensial terkontrol. Jadi semakin lama waktunya maka nanti arusnya semakin menurun kan ya. Gitu. Nah ini pemilihan potensial tetap. Kenapa pada volumetri potensial terkontrol potensialnya harus dipilih? Kenapa? Ini kan karena agar reaksi reduksi atau oksidasi analit berlangsung sempurna tanpa ada interferensi dari redoks komponen lain dalam matriks sampel, gitu ya. Jadi kenapa potensialnya harus dipilih pada volumetri potensial terkontrol? Karena agar
reaksi reduksi atau oksidasinya di dalam analitnya itu berlangsung secara sempurna gitu ya, secara sempurna tanpa ada interferen dari redox komponen lain dalam matriks sampel. Kalau potensialnya tidak dipilih dan dia tidak tetap, maka nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Bisa jadi nanti ada komponen matriks dalam sampel juga yang dia terreduksi atau teroksidasi. Kan kemarin sudah belajar potensial ya. Masing-masing. Oh, nanti kita ada di sini. Hujan ini, itu kenapa? Hujan ya? Gak apa lah, ya, kita kan di ruangan. Bagaimana memilih potensial tetap? Nah, ini ya. Kasus analisis ion Cu dalam larutan dan analisis Cu dengan ion Pb. Ini ya. Nah, ini coba ya. Ini ada kasus analisis ion Cu2+ dalam larutan. Berarti bisa jadi ini Cu2+-nya CuSO4. Misalkan kan dalam larutan berarti bisa jadi dia dalam pelarut, misalkan pelarutnya air kan, ada H2O, betul nggak? Dan ada campuran ion Cu2+ dengan Pb2+. Termasuk di sini juga nanti ada H2O juga. Nah, kita bisa lihat di sini nih, coba lihat. Cu2+ dalam kita tahu bahwa Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, potensial reduksinya itu 0 positif 0,342 volt. Ini kan bisa dilihat di itu ya, yang kemarin sudah di itu ya, tabel kan, tabel nilai energi potensial reduksi pada suhu 25 derajat Celcius ya, yang ada tabel tuh. Nah, 2 volt. Kemudian ini yang H2O dengan O2 menghasilkan O2 itu dilihat di tabel itu positif 1,229 volt. Nah, ini nanti coba dilihat di ini ya, ini H2O plus O2 ya. Nanti dilihat O2 plus apa menghasilkan H2O, yang menghasilkan H2O ya, yang menghasilkan H2O. Ini H3O plus apa, plus berapa elektron yang menghasilkan H2. Nanti dilihat di energi potensial reduksi bahwa nilainya itu kalau O2 plus, saya lupa ya, O2 plus H2 kalau nggak saya menghasilkan H2O yang nilainya itu positif 1,229 volt itu ya. Kemudian ini H3O plus berapa elektron yang menghasilkan. Coba lihat di tabel energi potensial reduksi yang nilainya 0 volt ya. Nah, ini pertama Cu2+ terreduksi dulu. Cu2+ terreduksi dulu. Berarti kalau Cu2+ terreduksi, reaksinya apa? Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu ya, dia terreduksi menjadi Cu. Kemudian potensial dijaga tetap pada nilai tertentu yang lebih positif dari potensial reduksi Pb2+. Tapi coba kita lihat dulu di sini dulu ya. Kita tahu nilai, sekali lagi, potensial reduksi itu 0,3. Ini mah yang air ya 0. Kemudian coba potensial Pb berapa? Potensial Pb potensial Pb itu berapa ya? Kalau nggak salah lebih kecil dibanding Cu kalau nggak salah. Betul nggak? Ada yang tahu nilai Pb-nya berapa?
berapa? Minus Pb2 plus 2 elektron menjadi Pb minus 0,13 ya. Ya berarti kan lebih kecil ya nilai energi potensial reduksinya. Betul nggak? Nah, maksud saya gini, jadi kita atur potensialnya tetap, jangan sampai berubah-ubah, karena kalau berubah-ubah, contoh, ini aja contoh yang CO2 plus, nah, ada air kan, nah kemudian air kan ini ada nilai energi potensial reduksinya ya 0 volt, kemudian kalau yang positifnya ada yang plus 1,229 volt. Nah kita atur potensialnya itu karena kita mau menganalisis CU, maka kita atur di potensi 0,342 volt. Nah, kalau ininya tidak konstan, si potensialnya bisa jadi nanti misalkan diatur sampai 0 volt misalkan potensialnya, atau lebih negatif, atau bisa jadi nanti air juga dia akan terreduksi, akan bereaksi air juga. Berarti nanti nilainya itu Cu2 plus air juga gitu. Air juga nanti akan terdeteksi, kan bisa terreduksi atau teroksidasi kan, bayang tidak? Maka harus diatur juga, harus tahu juga kira-kira analit yang mau kita analisis itu voltnya di rentang berapa, maka kita atur potensialnya gitu. Nah kembali di sini bahwa pertama Cu2 plus terreduksi terlebih dahulu. Ketika Cu2 plus dengan Pb2 plus, yang pertama tereduksi siapa? CO2 reduksinya dia lebih besar dibandingkan yang Pb ya. Ingat, semakin besar potensial reduksinya maka dia semakin bersifat reduksi. Semakin kecil potensial reduksinya maka dia bersifat oksidasi. Nah itu ya. Atau bisa dilihat dari direct volta juga. Jadi ketika dicelupkan elektroda kerja, dilakukan analisis pada analit yang mengandung yang pertama terreduksi adalah Cu2 plus, betul kan? Potensial dijaga tetap pada nilai tertentu yang lebih positif dari potensial reduksi Pb2 plus, tetapi lebih kecil dari potensial Cu2 plus. Kebayang tidak ini? Jadi kalau kita mau menganalisis ion Cu2 plus, maka pada nilai yang lebih positif berarti harus lebih positif dari nilai tadi Pb2 plus itu potensial reduksinya berapa? Min 0,13 sekian ya. Jadi harus lebih positif, lebih besar dari nilai itu. Tapi harus lebih kecil dari potensial reduksi Cu2 plus. Harus lebih kecil dari ini 0,342 volt. Kebayang sampai sana? Nah, yang ketiga, potensial yang dipilih harus cukup negatif atau lebih kecil sehingga ion Cu2 plus mengendap secara sempurna. Kalau misalkan potensialnya diatur lebih besar dari 0,342, maka si Cu2 plus dia tidak akan terreduksi, tapi kita harus atur lebih kecil potensi 0,342. Tetapi jangan sampai juga diaturnya itu energi potensialnya itu negatif berapa tadi Pb 0,13 sekian atau lebih kecil dari itu. Maka kalau lebih kecil dari itu si Pb juga dia akan terreduksi. Kebayang sampai sana? Jadi itu ya.
Jadi potensial yang dipilih harus cukup negatif sehingga ion Cu2+ dia akan mengendap secara sempurna atau dia akan melebihi potensial reduksi dari Pb2+. Bagaimana cara agar efisiensi arus diketahui 100%? Potensial dipilih agar reduksi Pb2+ menjadi Pb dan reduksi di, maka jangan sampai juga disetting sampai ini disetting misalkan positif 1,229, maka nanti akan atau sampai lebih kecil dari 0 volt negatif, misalkan negatif volt, maka bisa jadi nanti selain Cu yang tereduksi, si air juga dia akan tereduksi. Kebayang tidak? Maka di settingnya, maka nanti sih ada alatnya itu potensiantat. Nah itu memang bisa diatur rentang potensialnya dari berapa sampai berapa. Maka kita harus tahu juga sebelum kita lakukan analisis menggunakan metode kulometri, kita harus tahu juga analit yang mau kita analisis. Kalau mau kita analisis Cu, berarti kita atur potensialnya sesuai mendekati dengan Cu, tapi harus lebih negatif. Kebayang? Gitu. Kalau mau analisis yang lain juga, ya tergantung nanti kita lihat, kita atur potensial, itu berpengaruh. Jadi jangan sampai nanti tereduksi air juga atau campuran yang lain yang ada dalam analit tersebut, jangan sampai tereduksi juga. Kalau tereduksi ya nanti nilainya itu Cu2+ plus air, nanti kalau ada air, kalau nanti ada Pb, jadi Pb juga tereduksi. Tapi kalau kita settingnya, misalkan kita tahu Cu tadi potensial reduksinya 0,342, kita setting 0,2 volt, ya berarti nanti ketika di dalam analitnya ada Cu2+, ada air, ada Pb, berarti yang tereduksi hanya Cu2+ saja, air tidak akan tereduksi, Pb juga tidak akan tereduksi karena air kan ini 0 volt, berarti harus kalau air bisa tereduksi ya di bawah ini ya, sekitar min 0, berapa gitu. Kebayang sampai salah? Yang belum kebayang. Nah, bagaimana nanti caranya? Ya, nanti perhitungannya masukkan ke persamaan Nernst yang sudah kita bahas. Ini mungkin kalau kita masukkan. Ini reaksi sempurna jika 99, jadi ya bahwa sempurna itu bukan 100%, tapi 99,999 sekian persen. Itu artinya Cu2+-nya sudah mengendap atau sudah menjadi Cu. Ini kan ini rumusnya. Kenapa ini dibagi dua? Karena muatannya 2 ya, N-nya ya, muatannya 2. Cu2+ di akhir elektrolisis 100% dikurangi 90,99%. Ada 0,01% atau 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini berarti konsentrasi Cu2+ itu lebih kecil sama dengan dari 10 pangkat awal. Ini pasti lebih kecil ya. Jadi konsentrasi Cu2+ akhir setelah elektrolisis pasti lebih kecil dari konspat. Ini dari sini ya, bahwa reaksi sempurna itu sekitar 99,99. Lebih dari sini ya, dari sini. Ini 10 pangkat 4 itu dari sini. Kemudian ya ini tinggal dimasukkan. Ini misal konsentrasi awalnya 1 kali 10 pangkat min 4. Kalau ini 10 pangkat min 4 bukan dari konsentrasi ini ya, tapi 10 pangkat min 4 itu dari ini
Cu di akhir elektrolisis. Berarti nanti 10 pangkat min 4. Konsentrasi Cu awalnya 10 pangkat 4 masukkan ke sini, ya kan? Ini masukkan ke sini. Ini rumusnya masukkan. Nanti didapatlah konsentrasi potensialnya itu adalah 0,105 sehingga potensial katoda harus negatif dari ini. Tadi kalau kita setting harus kurang dari Cu2 plus ini kan kalau pada keadaan standar. Tapi kita harus cross check, dihitung menggunakan persamaan Nernst. Kita misalkan, tapi nanti kalau kita menggunakan konsentrasi yang berbeda, ya tergantung nanti konsentrasi Cu awalnya berapa, tinggal dirubah ini. Ini kalau kita misalkan konsentrasi Cu awalnya 1 kali 10 pangkat min 4. Tapi kalau nanti ini tinggal rubah-rubah. Setelah dihitung dapatlah 0. Ini kan nanti potensial katoda harus lebih negatif dari 0,105 volt. Jadi di settingnya harus lebih negatif dari sini. Jangan sampai di settingnya voltnya itu lebih besar dari sini, akan terelektrolisis. Kalaupun terelektrolisis jadi sebagian kecil atau tidak sempurna. Seperti itu ya. Kebayang tidak? Mudah-mudahan kebayang. Nah ini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk menganalisis Cu dalam larutan, kita settingnya itu adalah potensial tetapnya plus 0,105 volt. Tadi berdasarkan perhitungan dari persamaan Nernst atau lebih kecil dari sini, tetapi jangan sampai lebih kecil dari potensial reduksi air ini. Kalau lebih kecil, si air ini juga nanti akan tereduksi. Berarti antara rentang ini. Nah, disinilah kurang lebih kan ya. Ya, boleh ini atau lebih kecil, lebih bagus lebih kecil dari ini sini. Biar nanti sempurna ya. Boleh ya, sebenarnya boleh saja, tetapi tadi ya baiknya di sini karena bisa jadi nanti si airnya itu dia tereduksi juga, nanti bisa jadi berpengaruh terhadap hasil gitu ya. Tapi ya boleh saja, tapi bisa jadi tidak apa namanya antara potensial yang sebenarnya dibutuhkan untuk menginisiasi reaksi reduksi atau oksidasi dan potensial yang diprediksikan oleh persamaan Nernst. Ini kan prediksi ya, prediksi. Tapi prediksi juga sesuai dengan perhitungan, jadi tidak akan melenceng. Tapi nanti pada prakteknya di alatnya ya kita tinggal settingnya tidak ribet ya, tinggal setting berapa potensial. Baik kalau alatnya yang sudah instrumen yang bisa komputer, kita bisa disetting di metodenya. Cuman pengetahuan ini diperlukan. Nah, kadang karena orang juga sudah melakukan, orang sudah banyak melakukan analisis sampel-sampel menggunakan metode kulometri, jadi teman-teman bisa mencari juga referensi berapa potensial yang harus kita setting untuk analisis sampel A. Nah, itu bisa cari di jurnal-jurnal karena pasti orang sudah melakukan itu sebagai patokan referensi. Nanti bisa di searching, bisa tadi menggunakan persamaan Nernst tadi perhitungan, atau bisa mencari di referensi. Misalkan teman-teman cari bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris potensial analisis, misalkan kita mau menganalisis ion Zn2+. Nah, kita tinggal cari aja analisis ion Zn2+ menggunakan metode kulometri. Nanti kan muncul, bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, muncul. Nanti dilihat di situ dia menggunakan potensialnya itu berapa, bisa dilihat di jurnal tersebut. Jadi kita ini seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ini meminimalkan waktu elektrolisis. Waktu penting untuk memperkirakan metode yang akan dipakai. Kurva arus terhadap waktu ya. Ini jadi waktu penting untuk memperkirakan metode yang akan dipakai karena pernah ada kasus semakin lama waktu, ya baiknya itu waktu elektrolisis itu diminimalkan, jangan sampai waktunya lama. Karena ada kasus semakin lama waktu itu bisa jadi si elektroda dan larutannya itu sampai habis. Ada kasus yang kemarin. Jadi kita memang baiknya meminimalkan waktu. Gitu ya. Ini kurva arus terhadap di awal. Nah, ini ya, agar waktunya lebih, ini bisa dilihat persamaan kurva arus terhadap waktu ya. I sama dengan I0 dikali E pangkat K dikali T. Di mana I ini adalah kuat arus, I0 kuat arus awal, K itu konstansa itu berbanding lurus dengan luas elektroda kerja dan laju pengadukan. Kemudian itu T-nya itu T elektrolisis ya, T elektrolisis. Nah, konstansa ini dia berbanding lurus dengan luas elektroda kerja dan laju pengadukan. Berarti laju itu apa? Laju itu apa? Kecepatan ya, dan berbanding terbalik dengan volume larutan. Ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana cara supaya waktu elektrolisisnya lebih kecil? Kita bisa lihat dari persamaan reaksi. Saat reaksi sempurna artinya kurang lebih 99,99% analit reduksi, waktu elektrolisis itu adalah ini rumusnya. Nah, kita bisa dilihat dari persamaan reaksi ini maka supaya waktunya lebih cepat maka konstansanya harus kecil atau besar. Besar ya, waktu elektrolisis dia semakin sedikit atau semakin sebentar. Kebalikannya, karena kan pembaginya menjadi besar kan, pembagi menjadi besar. Nah ini kan 9,21, kalau konstansanya besar maka pembagi dia semakin besar, maka waktunya dia semakin kecil. Tetapi kalau konstansa semakin kecil maka nanti waktu elektrolisis semakin besar atau semakin lama. Nah ingat konstansa itu apa tadi? Berbanding lurus dengan luas elektroda kerja dan laju pengadukan atau volume lah. Berarti supaya konstansanya besar, luas elektroda harus digimanakan? Harus besar atau kecil? Konstansa berbanding lurus dengan luas elektroda. Berarti luasnya harus besar atau kecil? Besar ya, semakin besar luas elektroda maka konstansa semakin besar, betul nggak? Ketika luas elektroda kerja luas, maka konstansa besar, otomatis waktu elektrolisis semakin kecil atau sedikit. Kebayang? Laju pengadukan juga, kecepatan pengadukan. Ya, semakin kecepatannya besar, cepat, gimana terhadap konstansa? Besar atau kecil? Besar ya. Maka konstansa besar, maka waktu elektrolisis kecil. Nah ini berbanding terbalik dengan volume larutan. Nah ini kalau volume, semakin besar volume maka konstansa semakin besar volume, konstansa semakin kecil. Semakin sedikit volumenya, volume larutannya atau volume netnya, maka konstansa semakin besar. Betul nggak? Ya betul, kan terbanding terbalik.
Nah, maka supaya waktunya cepat, volumenya harus diperkecil atau harus diperbesar. Berbanding terbalik dengan konstansa. Jadi semakin besar volumenya, maka konstansanya dia bakal semakin kecil. Maka semakin sedikit volume larutan, artinya konstansa akan semakin besar. Waktu elektrolisis akan semakin, tetapi jangan sedikit juga sekali. Yang penting kan apa tadi? Volume larutan itu berarti si elektrodanya itu harus tercelup dalam larutan. Jadi jangan sampai mikroliter atau 1 mili, ya nanti kan elektroda tidak akan tercelup kan? Kebayang maksudnya? Nah itu ya. Jadi sedikit tetapi harus tercelup si elektrodanya. Nah karena elektrolisis dilakukan dengan volume sedikit menggunakan elektroda dengan permukaan waktu elektrolisis lebih cepat, maka elektrolisis harus dilakukan dengan volumenya sedikit, kemudian menggunakan elektroda dengan luas permukaan yang besar dan laju pengadukan yang tinggi atau cepat. Itu ya. Elektrolisis kulometri potensial terkontrol butuh waktu 30 sampai 60 menit. Kalau lewat lebih lama dari 60 menit biasanya nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Itu ya. Seperti itu. Nah, ini menggunakan instrumen stasi kulometri potensial terkontrol. Tapi nanti sebenarnya kembali ya, kalau menggunakan instrumen nanti ada alatnya, salah satunya beberapa alat instrumennya ya. Kalau instrumen sebenarnya udah canggih, artinya dia sudah ada displaynya, kemudian biasanya sudah bisa si alatnya itu terkoneksi atau terhubung ke komputer atau laptop. Kemudian tentunya di komputer atau laptop ada aplikasinya. Biasanya ketika kita beli alat instrumentasi, salah satunya untuk mengukur dengan menggunakan volumetri, itu biasanya sudah sepaket dengan aplikasinya. Nah nanti kita bisa mengatur kondisi-kondisi tadi potensial, kemudian arus itu di komputer itu. Ya, tinggal kita atur gitu ya, atur bla bla bla. Nanti setelah diatur dimulai di start lah ya, nanti di aplikasinya nanti akan muncul grafiknya. Tergantung nanti metode atau pengaturan metodenya gitu ya. Nah, ini di instrumen itu di dalamnya itu di instrumen alat ini ya, ada WE. WE itu apa? Work electrode ya, atau elektroda kerja. Kalau RE apa? Reference electrode atau elektroda referensi. Nah, elektroda kerja itu bisa menggunakan elektroda PT atau bisa menggunakan elektroda HG gitu ya. Nah, ada juga ini auxiliary electrode. Apa coba? Auxiliary electrode. Nah, jadi ada biasanya, jadi minimalnya itu elektroda itu ada 2 ya, tapi ada juga yang 3 gitu kan. Tapi tetap yang nanti akan mendeteksi analitnya itu adalah work elektroda ya, atau elektroda kerja. Kemudian tentunya ada pembaca digitalnya. Nah, ini alatnya biasanya disebutnya potensiostat ya. Tapi banyak macamnya juga di sini. Jadi nanti potensiostat itu bisa menghitung bisa dilakukan untuk menghitung potensiometri tadi, metode potensiometri yang sebelumnya, bisa menghitung menggunakan metode kulometri, bisa menghitung menggunakan metode nanti voltametri misalkan, itu ya, satu alat itu biasanya. Waktunya udah habis ya. Kuisnya gimana kuis? Kuis 5 menit. Kuis 5 menit soalnya 2 soal. Nanti yang di Zoom, aduh gimana yang di Zoom ya? Nanti di Zoom gede ya jawaban. Nanti yang di Zoom pada besar ya.
Enggak, makanya jangan nyontek, jangan nyontek.